kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Teman-teman dari awak media yang saya hormati, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada saat ini kami akan melaporkan perkembangan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 18.30 WITA kemarin semalam, kami menerima hasil dari Balai POM sejumlah 122 spesimen. Dokter, izin sebelum itu apakah bisa disampaikan terkait dengan kejadian kemarin yang viral soal anak usia 6 hari, terus juga yang meninggal dunia kemarin, katanya orang meninggal tidak bisa dilakukan swab test. Kira-kira ada pandangan dari gugus tugas, dokter? Oh ya, mohon maaf ini ya. Jadi saya jawab dulu ini karena yang pertama, kemarin kami rilis ada 2 orang bayi yang berumur 6 hari, di mana salah satu ibu dari bayi tersebut swabnya positif, dan salah satu ibu lagi rapidnya reaktif. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, masyarakat Provinsi Gorontalo sekalian, bayi ini kita tahu persis sangat rentan terhadap COVID ini. Penularan itu penularan yang terjadi adalah penularannya melalui droplet, dan bayi ini pasti kontak erat dengan ibunya. Penularan dari bayi ini adalah kita lakukan tracking, atau maksudnya pengembangan dari ibunya, sehingga bayinya juga kita swab dan ternyata bayinya positif. Kemudian tentang yang viral juga ya, yang kedua tentang pasiennya meninggal kemarin, dokter. Oh ya, pasien yang meninggal kemarin itu saya juga sudah lihat, sudah tonton juga. Ini perlu teman-teman sekalian, ini perlu pemahaman yang lebih bijak dari kita semua. Setelah kami konfirmasi ke rumah sakit, setelah yang bersangkutan almarhumah meninggal tidak lebih dari 1 jam, itu langsung dilakukan swab dan hasilnya positif. Dasarnya adalah apa? Dasar yang pertama dari penjelasan dari Kapus Litbangkes Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Vivi Setiawati, dan penjelasan dari Dr. Wani SPMK dari PAMKI dan sekaligus sebagai Rektor Ukrida, bahwa pengambilan sampel bisa dilakukan maksimal 3 jam setelah meninggal. Kemudian ini ada sumber data WHO yang dirilis 16 April 2020 di laman berita1.com dengan judul WHO definisi korban jiwa COVID-19 termasuk dari kasus PDP. Saya bacakan supaya tidak salah. Ini saya kutip semua. Di Indonesia jelas bahwa data korban jiwa COVID-19 hanya mencantumkan kematian pasien yang sudah terkonfirmasi mengidap COVID-19 melalui uji spesimen yang diambil ketika pasien masih hidup.
seperti ditegaskan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Ahmad Yuryanto belum lama ini. Hasil laboratorium ini kadang-kadang keluar setelah pasien meninggal dan datanya kematian diusulkan kemudian. Namun korban jiwa dari kategori ODP, PDP tetap harus dimakamkan dengan prosedur dan protokol COVID-19 demi melindungi keluarga almarhum dan petugas pemakaman, kata Yuryanto. Protokol itu antara lain mewajibkan petugas pemakaman dan orang lain yang hadir untuk mengenakan alat pelindung diri. Jenazah dimasukkan dalam peti mati dan peti tersebut dibungkus dengan plastik. Jadi berdasarkan semua ini, protokol yang harusnya dilakukan adalah jika masih menunggu hasil swab belum ada, maka pasien yang meninggal diperlakukan seperti perlakuan COVID. Dan itu juga tercantum di dalam pedoman pengelolaan dan pencegahan COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dirjen P2, tanggal 27 Maret 2020. Jadi ini harusnya ini kita pahami bersama untuk seluruh masyarakat, ini sebagai pencerahan bahwa jika dari Pasyankes sudah menginformasikan seperti itu, maka itu sudah sesuai dengan protokol COVID yang berlangsung saat ini. Yang berikutnya apa? Terakhir dokter, terkait dengan pasien yang sembuh, kira-kira ada penanganan khusus apa atau ada obat apa? Karena banyak warga yang mempertanyakan hasil dari swab negatif dari pasien sembuh itu, dokter. Oh ya, betul ya. Tadi juga saya jadi narasumber pagi tadi di RRI, dan ini adalah pertanyaan dari mereka juga, dari para pendengar di RRI, bahwa belum ditemukan vaksinnya, tidak ada obatnya, kok bisa sembuh? Ya, ini terima kasih, pertanyaannya sangat bagus, dan ini buat pencerahan untuk kita semua. COVID-19 ini kita harus pahami bahwa ditularkan melalui droplet dan dia hidup di tubuh manusia. Semua kita itu bisa berpotensi untuk tertular. Berpotensi tertularnya dibagi dua, yang dengan high risk atau dengan resiko tinggi dan resiko rendah. Yang resiko tinggi apabila umurnya lebih dari 50 tahun, kemudian ada komorbidnya atau ada penyakit penyertanya. Yang berpotensi rendah itu yang umur masih muda. Pada saat kita tertular dan kebetulan kita komorbid, maka itu akan lebih parah. Data menunjukkan yang ada di Provinsi Gorontalo, seluruh yang meninggal, 6 orang yang meninggal di Provinsi Gorontalo, semuanya mempunyai komorbid. Bahkan ada 2 dari 6 yang mempunyai komorbid yang sama. Ini yang perlu kita pahami pertama. Yang kedua, semua yang bergejala dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dalam hal ini, rumah sakit rujukan kita yang ada di Provinsi Gorontalo berada di Alui Sabu. Insya Allah, minggu-minggu depan, insya Allah, Ainun akan menjadi rumah sakit rujukan lagi. Yang tidak bergejala, itu dikarantina baik mandiri maupun oleh Pemda masing-masing. Bagi yang dirawat di rumah sakit, berarti sudah bergejala, terdapat penanganan COVID yang ada di sana. Yang pertama, terapi suportif. Kenapa? Karena virus ini akan parah pada orang yang imunnya rendah. Saya perjelas dulu yang ada di rumah sakit ya. Jadi ada terapi suportif, kemudian
terapi-terapi lain, antibiotika sesuai dengan gejala yang ada. Dengan harapan supaya tidak memperburuk keadaan ini. Dan selama selang waktu, diharapkan selama selang waktu itu bisa negatif berturut-turut dengan daya tahan tubuhnya meningkat untuk bisa mengalahkan virus corona yang ada di tubuhnya. Kenapa yang tidak ada gejala harus dikarantina? Tidak menutup kemungkinan virus ini menurunkan daya tahan tubuh dari yang sudah bersangkutan. Yang kedua, yang bersangkutan bisa menyebarkan, bisa menularkan kepada orang lain. Ini harus dikarantina. Kemudian di karantina itu juga diberikan terapi-terapi suportif sesuai dengan protokol yang ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada di pedoman itu. Pembuktian bahwa dia sudah bebas karena ini RT itu real time PCR. Pembuktiannya bahwa dia sudah bebas dan sudah tidak bisa menginfeksi lagi, harus ada 2 kali pemeriksaan dan dinyatakan negatif. Jika itu sudah negatif, dia sudah bisa berinteraksi dengan orang lain dan dia tidak bisa menularkan lagi, serta imunnya sudah mengalahkan dia dalam satu periode inkubasi. Periode inkubasi itu 14 hari, bahkan WHO merilis bisa sampai 28 hari. Cukup ya, saya lanjutkan. Ya, siap. Tapi ini bagus ya. Saya senang karena ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa seperti ini yang harus diketahui supaya tidak simpang siur. Tolong teman-teman yang tadi dipublikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita tahu persis dari sumber yang dari gugus tugas supaya bisa kita insya Allah kita berdoa bisa terhindar dari COVID ini. Ya, saya langsung saja ya. Oke. Saya ulangi. Situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 18.30 WITA yang kami terima kemarin. Semalam diterima sejumlah 122 spesimen dari Balai POM dengan total rincian sebagai berikut. 112 spesimennya negatif dan ada 10 spesimen yang positif. 10 spesimen ini adalah pasien baru semuanya, berasal dari Kabupaten Gorontalo 6 orang, Kota Gorontalo 2 orang, Bualemo 2 orang, totalnya 10. Jadi kami ulangi kembali 122 orang, 122 orang, 112 negatif, 10 positif, 112 tambah 10 jumlahnya 122. Ya, karena memang ini data jadi harus jelas untuk kita semua. Rincian yang positif adalah kemarin pada angka 108. Pasien yang berikut ini adalah pasien 109 dengan inisial AA, laki-laki, 53 tahun, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pasien 109 merupakan hasil screening. Waktu itu rapid testnya reaktif dan diambil swab, hasilnya keluar semalam positif. Keadaan umum baik dan pasien sementara persiapan ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Bualemo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 110 atau RD, laki-laki, 20 tahun, Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pasien 110 juga ini merupakan hasil screening dengan rapid testnya reaktif, diambil swabnya hari ini dinyatakan positif
keadaan umum pasien baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien 111 nama HSK, perempuan 13 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 111 merupakan pengembangan tracking dari pasien 46 yang sebelumnya atau pasien MP. Hasil swab positifnya, PCR-nya positif dan keadaan umum pasien baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda Kabupaten Gorontalo. Pasien 112 MDS, laki-laki 21 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 112 ini juga merupakan pengembangan dari pasien 46 atau MP. Hasil positif PCR dan sekarang keadaan umum pasiennya baik, persiapan ke karantina Pemda Kabupaten Gorontalo. 113 FS, perempuan 23 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 113 ini juga merupakan pengembangan dari tracking yang kami lakukan bersama dengan gugus tugas yang ada di kabupaten dari pengembangan pasien 46 atau MP. Hasil swab PCR-nya positif, keadaan umum baik, dan sementara persiapan ke karantina Pemda Kabupaten Gorontalo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 114, nama ELK, perempuan 26 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 114 ini juga merupakan pengembangan tracking kontak yang kami lakukan bersama dengan gugus tugas kabupaten dari pasien 46 atau MP. Hasil PCR-nya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke karantina Kabupaten Gorontalo. Pasien yang 115 namanya SMA, perempuan 25 tahun, Desa Bua. Pasien 115 merupakan tracking kontak dari pasien 63 atau NA. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan ke karantina Kabupaten Gorontalo. Pasien 116 adalah WH, perempuan umur 19 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 116 merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 46 atau MP. Hasilnya swabnya positif dan sekarang sementara persiapan ke karantina Kabupaten Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 117 atau nama ON, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Dembejaya, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo. Pasien 117 merupakan pengembangan kontak tracking dari pasien 66 atau F. Hasil swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 118 atau nama RAR, laki-laki 50 tahun, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 118 merupakan pengembangan hasil tracking kontak dari pasien 64 atau AR. Hasil swab positif dan keadaan umum baik, dipersiapkan untuk dirujuk ke
Mes Haji. Keterangan. Total pasien saat ini adalah 118. Meninggal 6 orang, sembuh 29 orang, dirawat di Rumah Sakit Aloi Sabu 26 orang, di Mes Haji 32 orang, Wisma Atlet 9 orang, RSTN 1 orang, Zainal Umar Sidiki 4 orang, Bumi Panua 1 orang, persiapan ke RSAS 1 orang, karantina Pemkap 6 orang, persiapan ke Mes Haji 2 orang, RSTN 1 orang. Demikian, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Tadi sudah tanya jawab, mungkin sudah cukup ya? Atau masih ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Pak Dok. Ya. Jadi menindaklanjuti diskusi akar bawah yang ada di masyarakat, itu ada mempertanyakan apakah hasil lab ini diberikan ke pasien sesuai dengan hak mereka, karena kita juga dapati di lapangan bahwa ada salah satu pejabat di daerah itu mengatakan setiap dinas-dinas itu bahkan seluruh Indonesia tidak pernah menerima hasil swab atau hasil yang sering diumumkan oleh gugus tugas. Iya. Bagaimana itu, Pak? Kami dari gugus tugas provinsi setiap menerima hasil itu langsung kami bikinkan surat, kemudian pengantar dan kami kirimkan ke instansi-instansi pengirim. Nanti tolong dikonfirmasi ke instansi pengirim. Kami ke instansi pengirim. Kalau hasil swabnya itu ke pasien juga ada. Ke instansi pengirim dari gugus tugas provinsi, kami mengirimkan ke instansi pengirim. Nanti dari instansi pengirim itu yang akan tracking ke pasien-pasiennya. Ya. Itu mereka akan tracking. Tapi nanti informasi selanjutnya silakan dikonfirmasi ke gugus tugas masing-masing. Ya. Dok, Ada lagi? soal 2 bayi yang baru 6 hari, kondisi terakhir, terus trackingnya ini dari mana, Dok? Tadi saya sudah terangkan. Sudah tadi? Ya. Keadaan umumnya baik dan tadi dari awal saya sudah terangkan supaya tidak berulang ya. Ya, siap. Ada lagi? Pak, Cukup. soal diskusi akar rumput tadi yang ada di masyarakat, Ya. ini kan sekarang sudah membias. Ya. Ada yang mengatakan bahwa keluarga pasien tidak mendapatkan hasil, kemudian sampai dengan menjurus ke tenaga kesehatan yang katanya ini adalah proyek. Nah, bagaimana kehadiran gugus tugas menyikapi hal itu, Pak? Tadi kan saya sudah terangkan dari awal. Ya. Ya. Oke. Mohon maaf tadi supaya tidak berulang ya. Ya, siap. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Ya, sekarang pesan saya untuk seluruh masyarakat tidak bosan-bosannya. Tadi di RRI juga kami dimintakan pesan-pesan ini, di mana pesan saya yang pertama adalah kami dari gugus tugas ya memberikan pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Daerah kita ini sementara terjadi transmisi. Sementara hampir setiap hari kami rilis ada pasien baru. Menandakan apa itu? Kalau ada pasien baru berarti masih terjadi fase penularan. Masih ada penularan. Karena masih ada penularan ini dan kita tahu persis bahwa penularan ini berasal dari droplet yang dibawa oleh orang. Makanya kita semua berpesan agar yang utama keluar rumah pakai masker. Yang kedua, hindari kerumunan, karena di kerumunan itu kita tidak tahu bahwa yang di samping kita, yang di dekat kita, yang di depan kita itu dia sudah carrier atau pembawa. Dan yang ketiga, sesering mungkin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Serta perkuat imun. Ini teman-teman wartawannya tolong perkuat imunnya, karena ini setiap saat ini perkuat imunnya, jaga hati supaya tetap ceria ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, supaya imun kita tetap baik dan berolahraga. Kemudian jangan lupa kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.